Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami di sini ingin sedikit memaparkan materi tentang DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Perkenalkan, nama saya Malcolm Al-Mubadani dengan NIM lahir 019. Saya dari Usman dengan NIM lahir 03. Saya Firman Nurani dengan akun 005. Saya Putri Purnama Zabadi dari NIM lahir 027. Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Definisi Dewan Pengawas Syariah. Kata dewan berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu satu badan atau majelis yang di dalamnya terdapat beberapa orang yang bertugas memutuskan sesuatu dengan melalui diskusi atau musyawarah. Pengawas berasal dari kata awas yang mempunyai arti dapat melihat dengan baik, tajam dalam penglihatan. Sedangkan syariah ialah suatu tatanan atau aturan Islam yang menetapkan peraturan hidup seseorang muslim, baik hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadis. Dewan Pengawas Syariah ialah suatu badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah supaya sesuai dengan ketentuan syariah yang sudah difatwakan oleh DSN. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah berada di bawah Rapat Umum Pemegang Saham atau sepadan dengan pengurus dalam struktur suatu lembaga keuangan syariah. Salah satunya pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Hal ini bertujuan untuk menjamin efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah. Dalam surat edaran Bank Indonesia atau sering disebut SBI menyebutkan bahwa salah satu kewajiban DPS adalah mereview segala kegiatan bank, baik bank syariah pusat maupun bank syariah cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Mekanisme kerja yang berkaitan dengan DPS adalah DPS itu melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi kepada DSN sekurang-kurangnya DPS 2 kali dalam 1 tahun anggaran dan merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Nah, selanjutnya mekanisme kerja DPS dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 15 tahun 2022 DPS Jakarta 2013 secara umum sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank pembiayaan rakyat syariah atau disebut BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah. Kali yang kedua yaitu prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau sering disebut Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah yang ketiga. Prinsip syariah dalam kegiatan penimbunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur. Yang pertama, 3, yaitu penambahan pendataan secara bijaksa atau batil antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas atau kuantitas dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melalui pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Yang kedua, maisir, yaitu transaksi yang digunakan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untuk keuntungan. Yang keempat, ada horor, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya. Yang kelima, haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah atau zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
Yang mekanisme kerja yang keempat yaitu penerapan prinsip syariah untuk risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko hukum bagi PPRS, sehingga DPS harus memastikan agar kegiatan usaha PPRS sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN MUI. Selanjutnya yaitu ada peran penting DPS dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. DPS memiliki peran yang sangat strategis. Peran tersebut menurut Setiawan Budi Utomo adalah yang pertama, supervisor, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN masa operasional LKS. Yang kedua yaitu advisor, yaitu memberikan nasihat, inspirasi, pemikiran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global. Yang ketiga ada marketer, yaitu menjadi mitra strategis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas industri LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi publik sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, community dan networking, tim dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan. Yang keempat ada supporter, yaitu memberikan berbagai support dan dukungan baik, networking, pemikiran, motivasi, dan lain-lain untuk pengembangan perbankan syariah dan ekonomi syariah. Yang kelima ada player, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah, baik sebagai pemilik, pengelola, penyimpanan atau investor maupun mitra atau penyaluran dan pembiayaan. Jadi peran DPS dalam perbankan syariah yaitu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi badan keuangan syariah termasuk bank syariah dan lembaga keuangan non-bank, melakukan audit dan penilaian secara berkala terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan, memberikan sertifikasi terhadap produk dan layanan keuangan syariah, menangani pengaduan dari masyarakat atau pihak terkait dugaan pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam praktik keuangan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dewan Pengawas Syariah atau DPS memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah itu beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN. Sebagai badan pengawas, DPS bertanggung jawab untuk mengawasi semua kegiatan dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, memastikan bahwa tidak ada unsur riba, maisir, gharar atau haram dalam operasional mereka. Tugas utama DPS yaitu mencakup pengawasan produk terhadap lembaga yang berada di bawah pengawasannya, memberikan nasihat dan saran untuk pengembangan produk dan layanan, serta menyusun laporan berkala mengenai operasional lembaga kepada DSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.